Dr. Dia Laksmi Dewi, MSc, Spesialis Bedah Konsultan Onkologi. Saat ini aktif sebagai dosen konsultan di RSUP Dr. Sarjito, serta dosen di FKKMK UGM. Beliau merupakan lulusan Master dan Doktor di University of Heidelberg, Jerman, dan beliau sudah menjadi pembicara pada puluhan seminar mengenai kanker dan genetik. Beliau aktif mempublikasikan berbagai karya ilmiah, diantaranya mengenai kanker payudara, kanker gastrointestinal, serta epigenetik kanker. Dengan penuh hormat, kami persilakan kepada Dr. Dia Laksmi untuk menyampaikan paparan mengenai cancer metabolism and its role in precision oncology. Dengan waktu penyampaian adalah 45 menit, yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Dr. Dia Laksmi Dewi, kami persilahkan. Cek. Ya, terima kasih Mbak Astia ya atas introduction-nya. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari Corpora Science ya atas kolaborasinya sehingga kita bisa menyelenggarakan acara ini. Kita rapatnya cukup singkat tapi alhamdulillah ya bisa terlaksana. Tujuannya sebetulnya untuk memperkenalkan bidang metabolomics ini yang mungkin bagi sebagian besar orang cukup baru gitu ya di bidang ini, terutama aplikasinya dalam bidang cancer, karena saya sendiri memang bidangnya dari cancer dan tergabung dalam pusat kolaborasi riset precision onkologi based omics ini ya. Jadi sebetulnya bidang metabolomics ini makanya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi mungkin tugas saya cukup berat memperkenalkan dan bagaimana sebetulnya kita bisa mengaplikasikan ini dalam bidang kanker yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebetulnya bagaimana sih perbedaan ya metabolisme pada sel kanker dengan sel normal gitu ya. Kemudian apa sih yang menjadi driver dari perubahan metabolisme ini seperti misalnya signaling pathway, kemudian aktivasi dari onkogen yang menyebabkan perubahan ini, kemudian karena kanker ini tidak sendiri ya, dalam tumor sel ini berinteraksi dengan lingkungan mikro, jadi tumor microenvironment ini juga ternyata berkomunikasi dengan sel tumor ini melalui metabolit atau melalui jalur-jalur metabolisme. Kemudian tentu saja ya, karena saya sendiri sebagai klinisi, bagaimana sih kita mengeksploit metabolic vulnerability atau kerentanan metabolik ini sebagai salah satu terapi ya, pendekatan terapi pada kanker. Nah, mungkin banyak yang sudah familiar dengan ini ya, hallmarks of cancer yang pertama kali itu dicetuskan oleh Hanahan dan Weinberg tahun 2000. Jadi pada waktu itu simple ya, hanya 6 poin, tetapi kemudian di tahun 2011 ini ada tambahan berbagai karakteristik dari tumor, salah satunya adalah deregulasi dari selular energetik. Ya, artinya metabolisme tumor ini menjadi salah satu hallmarks of cancer yang sangat penting ya, sehingga dia masuk ke dalam hallmarks of cancer dari Hanahan dan Weinberg ini. Jadi ada beberapa konsep sebetulnya di cancer metabolism. Jadi satu yang kita bayangkan, dia berbeda dengan sel normal. Jadi sel kanker itu kan dia berproliferasi, dia maunya tumbuh cepat gitu kan. Selain tumbuh cepat, dia juga maunya tuh nyebar gitu, ya, menyebar ke distant organ, jadi melakukan invasi, melakukan metastasis. Jadi dia memang punya kebutuhan yang lebih gitu, yang berbeda dari sel normal. Nah, kebutuhan yang lebih ini tentu saja perlu supply gitu kan. Ya, jadi untuk pertumbuhan sel kan kita membutuhkan satu energi gitu ya dalam bentuk ATP. Kemudian yang kedua membutuhkan sintesis makromolekul ya kan. Seperti misalnya asam amino membutuhkan lipid ya, fatty acid seperti itu untuk menstimulasi proliferasi itu. Kemudian juga sintesis nukleotide ya, jangan lupa ketika sel tumor itu berproliferasi dia membutuhkan hal-hal tersebut. Nah, selain itu juga redox ya, mempertahankan redox balance. Jadi pada kondisi proliferasi tentu saja banyak stres oksidatif ya, baik itu berasal dari onkogen maupun aktivasi dari growth signaling yang kemudian dia menyebabkan sel tersebut stres sehingga
membutuhkan mekanisme untuk menetralisir hal tersebut. Nah, jadi memang kebutuhan dari sel kanker ini berbeda ya. Jadi dia akan dalam kondisi seringkali juga hipoksia kan. Jadi ketika dia tumbuhnya cepat tidak diimbangi dengan pertumbuhan pembuluh darah sehingga dia dalam kondisi nutrisinya defisien, oksigennya juga berkurang ya. Jadi otomatis dia akan melakukan suatu metabolic reprogramming. Nah, bidang kanker metabolisme ini sebetulnya udah dari zaman dulu ya. Kalau kita lihat, kita pionir pertama adalah pengamatan Otto Warburg ya, tahun 1920. Ini mungkin sudah 100 tahun lebih ya. Pengamatan pertama yang cukup sederhana, jadi Warburg effect of aerobic glycolysis. Ya, jadi kalau di sel normal itu biasanya kita mengkonsumsi glukosa, kemudian diproses melalui suatu reaksi dalam bentuk glikolisis ya. Glikolisis dilanjutkan dengan fosforilasi oksidatif. Kemudian hasil akhirnya adalah CO2 dan ATP ya, 36 ATP. Jumlah yang besar ya. Sementara kalau dalam kondisi anaerob hasilnya adalah laktat dan ATP-nya hanya 2 gitu ya, glikolisis aerob. Nah, pengamatan Warburg pada saat itu adalah bahwa kalau tumor sel ini ternyata dia menggunakan preferensinya adalah ke glikolisis tetapi yang aerobik gitu ya. Glikolisis tapi masih menggunakan oksigen. Hasilnya ATP-nya memang 4 mol ya per mol glukosa. Tetapi dia ada end produknya yaitu laktat. Nah, laktat ini memberikan banyak keuntungan sebetulnya untuk tumor sel ya. Jadi ketika dia menggunakan aerobic glycolysis ini prosesnya cepat walaupun ATP-nya itu lebih sedikit dan dia tidak masuk ke OXPHOS, tetapi ada laktat ini yang kemudian bisa menjadi bahan bakar ya, bahan bakar untuk proliferasi sel. Nanti kita lihat bagaimana. Slide. Bisa slide selanjutnya Mas? Ya. Bisa kita bayangkan ya kalau sekarang itu kan kita mengenal konsep tumor heterogeneity, jadi intratumor heterogeneity ya. Nah, ini metabolismenya di dalam tumor sebagai suatu entitas itu juga ada heterogenitas gitu ya. Seperti misalnya kondisi hipoksia. Jadi di dalam satu tumor dia bisa ada area yang dia hypoxic, ada yang area yang dia normoxic. Dan ternyata di area-area yang berbeda ini dia menggunakan metabolisme yang berbeda. Jadi misalnya kalau area hipoksik yang di dalam ya, jadi akses terhadap pembuluh darahnya itu sedikit. Nah, di sini dia akan menggunakan anaerobic glycolysis. Hasilnya adalah laktat. Sementara pada tadi Warburg fenomena atau aerobic glycolysis ini terjadi di area-area yang dia masih mendapatkan suplai oksigen ya, walaupun dia juga kemudian masih memproduksi laktat. Dan laktat ini kan jadi antar sel tumor ini bisa saling menggunakan, memanfaatkan apa yang disekresikan atau diproduksi oleh tumor lain sehingga kemudian bisa mensupport proliferasi. Nah, tadi laktat ini penting gitu ya ternyata ya, jadi sebagai hasil utama dari aerobic glycolysis. Dan ini dia bisa menjadi bahan bakar untuk TCA cycle atau Krebs cycle, sehingga dia bisa digunakan untuk menghasilkan ATP, menghasilkan energi. Kemudian juga dengan laktat bisa dikonversi menjadi pirufat, kemudian asetil-CoA bisa masuk ke Krebs cycle. Dia bisa mensupport sintesis seperti lipid sintesis, kolesterol sintesis. Kemudian juga berperan dalam redox buffer, dan yang paling baru adalah ternyata laktat ini bisa berkontribusi untuk post-translational modification, seperti misalnya histone lactylation, yang ternyata efeknya adalah memacu ekspresi gen-gen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tumor. Ya, tadi selain laktat ya, ternyata jadi metabolomic profiling pada tumor tisu pernah dilakukan sebelumnya, bahwa memang terdapat perbedaan ya. Jadi ini mensupport bahwa memang ada metabolic reprogramming di tumor ya. Jadi daerah sekitar tumor yang dia normal dibandingkan dengan tumor, ada perbedaan berbagai jenis metabolit yang dihasilkan di situ.
Nah, sebetulnya apa sih, kenapa tumor bisa melakukan metabolic reprogramming seperti itu ya? Ada drivernya dong di atas ya. Nah, kalau kita lihat, kan kita untuk perubahan atau transformasi itu membutuhkan onkogen ya, onkogen, tumor suppressor gen. Jadi misalnya onkogen dalam bentuk aktivasi simik ya, atau inaktivasi P53 dan juga aktivasi dari signaling pathway. Yang paling berperan adalah jalur PI3K, AKT, mTOR. Ini yang utama ya, utama mengatur metabolisme dari tumor. Ini rumit ya, nggak usah dihafalkan. Jadi signaling pathway tidak untuk dihafalkan, tapi untuk dimengerti saja ya. Bahwa di sini peranannya PI3K, AKT, mTOR ini luas sekali ya. Jadi dia efektor utamanya adalah AKT. AKT adalah protein kinase ya, suatu enzim. Dia bisa memfosforilasi target-target proteinnya, yang target proteinnya ini berfungsi di berbagai step dari misalnya glikolisis dalam proses transport glukosa, ya kan. Kemudian dia juga pembentukan fruktosa, kemudian juga dalam de novo lipid sintesis, nukleotide sintesis dan protein sintesis. Jadi AKT ini dia memiliki berbagai macam target ya. Jadi tergantung dari faktor-faktor transkripsi apa yang menjadi targetnya, kemudian mereka bisa menginisiasi transkripsi dari gen-gen yang berperan dalam proses-proses ini untuk mendukung pertumbuhan tumor. Selain AKT ada mTOR ya. mTOR ini juga sangat krusial sebagai hub di sini. Dia serin threonine protein kinase juga di bawah AKT, dan dia fungsinya juga mengaktifkan berbagai jenis gen yang memediasi, terutama misalnya untuk nukleotide sintesis ataupun juga untuk sintesis protein. Tidak untuk dihafalkan sekali lagi ya, jadi tidak usah khawatir ya, signaling kita bisa selalu membaca ya, tapi cukup dimengerti saja efek-efek dari aktivasi signaling ini. Nah, selain signaling pathway melalui PI3K, AKT, mTOR, tadi saya menyebutkan ada aktivasi onkogen ya. Onkogen yang sangat poten di sini adalah SIMIC ya, atau juga KRAS. KRAS ya. Jadi di sini efeknya juga sangat banyak, terutama dalam proses glutamin addiction. Jadi glutamin ini kan non-essential amino acid ya, yang jumlahnya itu termasuk asam amino yang paling abundant di dalam tubuh kita. Jadi glutamin ini potensinya sangat besar ya dalam proses-proses tadi, ya sama seperti laktat, jadi sintesis purin, pirimidin, fatty acid, dan juga dia sebagai redox buffer. Dan di sini dia perannya ketika terjadi aktivasi MYC dan KRAS, transport dari glutamin ini kemudian akan meningkat, sehingga banyak glutamin yang bisa masuk dan masuk ke dalam siklus selanjutnya ya. Kemudian di sini aktivasi dari MYC ini juga merubah glutamin menjadi glutamat, kemudian juga efeknya ke yang lain, misalnya dalam pembentukan alfa ketoglutarat yang kemudian bisa digunakan untuk misalnya nukleotide sintesis dan juga fatty acid sintesis. Nah, selain tadi aktivasi onkogen, aktivasi signaling pathway, ada mekanisme lain ya, yaitu mutasi dari enzimnya itu sendiri yang berperan dalam hal ini. Salah satu contohnya yang menarik adalah dalam siklus Krebs. Ya, kalau dulu saya kuliah kedokteran biokimia, siklus Krebs saya cuma ngapalin enzimnya ini, substrat ini, hasilnya ini gitu ya. Tetapi mungkin kita kurang kurang tahu gitu efeknya itu apa sih sebetulnya kalau ada kelainan di enzim-enzim ini yang kemudian bisa berperan dalam kanker gitu ya. Mungkin kalau saya tahu itu saya lebih semangat belajar biokimia pada waktu itu, tapi baru tercerahkan setelah membaca. Jadi di sini siklus Krebs ini ternyata sangat menarik ya. Jadi ada satu step yang diperantarai oleh enzim namanya isositrat dehidrogenase, IDH1. Jadi dia merubah isositrat menjadi alfa ketoglutarat gitu ya. Secara normal seperti ini. Nah, ketika terjadi mutasi dari enzim ini, IDH1 mutant, nah ini alfa ketoglutarat menjadi D2 hidroksiglutarat. Jadi ini adalah neomorphic activity ya. Jadi
aktivitas baru yang terbentuk dari enzim yang mengalami mutasi ini. Nah biasanya mutasinya ini heterozigot ya, jadi pada kondisi heterozigot ini masih ada alfa getoglutarat dan juga ada D2 hidroksiglutarat. Sementara kalau misalnya dia homozigot dia akan inaktif. Nah efeknya apa sih sebetulnya D2 hidroksiglutarat ini? Ya, jadi ternyata dari mutasi tadi itu banyak ditemukan di terutama glioma ya, lower grade glioma dan beberapa kasus glioblastoma. Jadi cukup besar ya mutasi dari IDH1 ini 60%. Kemudian juga banyak di misalnya kolangiokarsinoma dan kondrosarkoma serta AML. Ya, jadi memang tidak semua jenis kanker memiliki mutasi ini ya, tapi tumor-tumor tersebut memiliki mutasi IDH1 dan mutasinya itu juga tertentu, jadi ada beberapa hotspot mutation. Jadi patternnya itu ada persamaan ya, jadi beberapa jenis kanker. Nah efeknya itu apa? Jadi ketika membawa mutasi IDH1 ternyata dia kemudian ada suatu fenomena DNA hypermethylation phenotype gitu. Nah ini kenapa? Karena efek dari D2 hidroksiglutarat ini menghambat TET. Jadi TET itu adalah suatu enzim juga yang berperan dalam proses demetilasi. Ya, jadi kalau proses metilasi itu diperantarai di NMT1, jadi dari non-methylated menjadi methylated. Kalau TET ini fungsinya adalah untuk demetilasi, jadi menghilangkan gugus metil. Nah ini dihambat, ya dihambat sehingga efeknya adalah hypermethylation phenotype. Nah, ini bisa dilihat ya, jadi IDH mutant dibanding parental, level metilasinya secara global ini dia meningkat. Selain menghambat TET, dia juga menghambat histone demetilase ya, jadi efeknya juga diekspresi dari gen-gen. Nah efeknya apa di pasien gitu ya, pasien glioma dengan IDH1 mutation, fortunately ya, untungnya dia malah prognosisnya tuh baik gitu ya, tapi bukan berarti terus tidak diterapi, karena ada terapi target spesifik untuk mentarget IDH mutant. Nah masih dari siklus Krebs ya, ini juga cukup menarik. Jadi kalau tadi mutasi IDH1 membentuk protein baru ya, kalau di sini ada mutasi lagi pada FH, yaitu fumarat hidratase. Ini juga masih ada di siklus Krebs. Fungsinya adalah merubah fumarat menjadi malat ya, sehingga kalau ada mutasi fumarat hidratase, nih fumarat ini akan terakumulasi. Efeknya juga sama, dia juga menghambat TET, menghambat PhD, menghambat KDM. Itu adalah regulator-regulator dari epigenom ya. Nah efeknya apa? Misalnya fumarat ini menghambat PhD, terjadilah suatu kondisi yang disebut sebagai pseudohipoksia. Jadi kalau mungkin ada yang sudah pernah mendengar ya, kalau kondisi hipoksia akan teraktivasi HIF1 ya, hypoxia inducible factor, yang kemudian dia akan menginisiasi transkripsi gen-gen yang berpengaruh misalnya untuk invasi, untuk metastasis seperti itu. Nah tetapi di sini tidak ada hipoksia sebetulnya ya, tapi dengan dihambatnya PhD ini, si HIF1 ini akan terstabilisasi sehingga menciptakan suatu kondisi seolah-olah itu nggak ada oksigen gitu ya. Jadi kemudian efeknya walaupun ada oksigen, nah si sel tumor ini bisa tumbuh, bisa menstimulasi angiogenesis, pembentukan pembuluh darah ya, survival, migration, dan metastasis. Kemudian begitu juga dengan karena hambatannya di TET enzim tadi, berarti dia ada efek ke supresi mikroRNA cluster, jadi MIR200 yang ini sifatnya anti metastatik. Jadi efeknya itu sebetulnya ke arah metastatic phenotype dari tumor sel. Nah, kalau tadi di hallmarks of cancer adalah deregulasi cellular energetic ya. Nah, ini ada hallmarks lain, yaitu avoiding immune destruction. Jadi sel tumor ini memiliki kemampuan untuk menghindari respon imun ya. Sebetulnya kan dia bisa di-attack oleh CD8 ya, sel CD8 sel T sitotoksik ya. Tetapi
untuk tumbuh, jadi dia mencari cara gimana supaya dia tidak dikenali lagi. Jadi dia mengeluarkan suatu mekanisme imunosupresi ya dari sel tumor ini, dan ini melibatkan metabolisme. Jadi ini ada bidang baru, imunometabolisme. Jadi bagaimana metabolisme ini mempengaruhi fungsi dari sel-sel imun. Ya, ini dari mekanisme respon imun terhadap tumor ya. Biasanya dulu awalnya ada eliminasi, kemudian equilibrium, dan pada suatu saat ketika dia pengen tumbuh lebih banyak, pengen menyebar, dia melakukan mekanisme-mekanisme bagaimana supaya imun sel ini tidak mengenali. Nah, salah satunya adalah dengan memodifikasi metabolisme, terutama adalah triptofan ya, dengan mengekspresikan suatu enzim pemecah triptofan yang disebut IDO1. Nah, di sini salah satu contohnya adalah triptofan metabolisme pathway ya, dan imunosupresi. Awalnya dia ditemukan di allogeneic fetal rejection ya di tahun 90-an ya, sebelum kemudian bidang ini merambah area onkologi ya. Jadi penemuan pertamanya bahwa triptofan katabolisme itu berperan dalam imunosupresi. Itu adalah dari allogeneic fetal rejection. Nah, triptofan katabolisme pathway ini ya tadi seperti biasanya ya pathway metabolisme melibatkan berbagai macam enzim ya. Jadi kalau di sini ada enzim yang disebut TDO2, triptofan deoksigenase, IDO, indolamin deoksigenase, yang dia memecah triptofan menjadi metabolit yang disebut sebagai kynurenin. Ya, kynurenin ini kemudian juga akan dipecah menjadi berbagai jenis metabolit lain. Jadi memang ada cascade ya, tergantung enzim mana yang mengalami aktivasi, dan pada akhirnya adalah penting untuk NAD sintesis. Nah, di sini ketika ada overekspresi dari enzim-enzim ini, TDO ataupun IDO, kita bisa lihat bahwa level dari kynurenin ini kemudian menjadi naik, dan triptofannya mengalami deplesi ya, karena triptofannya semuanya dipecah. Jadi pada kondisi overekspresi hal tersebut akan terjadi. Nah, efek dari deplesi atau aktivasi dari jalur triptofan metabolisme ini sebetulnya diperantarai dari dua hal. Jadi yang pertama, karena adanya deplesi triptofan ya, jadi shortage amino acid triptofan, kemudian dia akan mengaktifkan GCN2. GCN2 adalah suatu kinase yang kemudian dia bisa mengaktifkan berbagai transcription factor. Kemudian efek lainnya adalah dari akumulasi metabolitnya itu sendiri, yaitu kynurenin. Jadi kynurenin itu bisa kita sebut sebagai onkometabolit ya. Nah, di tahun 2011 ditemukan bahwa kynurenin ini bisa berfungsi sebagai ligan. Jadi metabolit bisa berfungsi sebagai ligan bagi reseptor yang disebut AHR ya, aryl hidrokarbon reseptor. Ini dia akan berkompleks dengan ARN dan XRI untuk mengaktifkan gen-gen target ya, gen-gen target dari AHR ini. Efeknya apa dari dua mekanisme ini adalah ke sel tumor dan juga ke sel T ataupun juga myeloid cell. Jadi di sini ketika ada aktivasi triptofan metabolisme pathway, sel T CD8 T selnya kemudian menurun proliferasinya, terjadi fungsinya juga menurun ya. Kemudian tolerogenik dari dendritic cell, myeloid cell ini menjadi meningkat gitu ya. Begitu juga dengan apa yang dihasilkan dari aktivasi AHR ini, sehingga kemudian terciptalah suatu imunosupresif microenvironment. Nah, di situ juga misalnya yang bersifat imunosupresif ya, FOXP3, Treg itu juga akan banyak terdiferensiasi dari CD4 T cells karena ada aktivasi dari AHR ini. Nah, efeknya selain ke immune cell, dia ke sel tumor. Ternyata dengan adanya aktivasi AHR ini, kemudian sel tumor ini bersifat lebih invasif sehingga memacu proses-proses metastasis. Jadi fungsinya ada dual function ya, di tumor sel maupun di immune cell. Nah, ini ada penelitian kami sebelumnya di kanker payudara. Ternyata ada perbedaan antara kanker payudara yang estrogen reseptornya positif dan negatif. Ternyata ekspresi IDO1 ya, enzim yang memecah triptofan ini lebih tinggi di
estrogen reseptor negatif, dan ini diikuti dengan produksi kynurenin di plasma ya, plasma pasien tersebut juga kemudian lebih tinggi. Dan mekanismenya kenapa ada perbedaan ini, karena ada metilasi. Jadi IDO itu juga diatur oleh DNA metilasi. Metilasinya itu lebih rendah pada IR negatif dibandingkan IR positif. Dan ketika kita melakukan in vitro eksperimen dengan DNA demethylating agent untuk menghambat metilasinya, IDO ekspresi ini bisa terrestorasi ya dengan treatment dengan DNA demethylating agent. Nah, tadi selain triptofan, jadi koneksi antara tumor sel dengan imun sel ini juga diperantarai melalui berbagai nutrien ya, dari glukos, jadi terutama glukosa arginin. Ini mereka saling berkompetisi ya. Jadi tumor sel dan imun sel ini mengkonsumsi dua-duanya. Kemudian fatty acid juga ya. Kemudian kalau dari laktat itu sendiri, laktat yang dihasilkan oleh sel tumor ya dalam jumlah banyak tadi ternyata juga efeknya menghambat proliferasi dari sel T. Jadi ini adalah beberapa mekanisme bagaimana sebetulnya tumor sel dan imun sel ini saling berinteraksi gitu ya. Nah, kalau tadi saya sudah menyampaikan contoh-contoh ya perubahan metabolisme dari kanker. Sebetulnya jadi pemeriksaan atau analisis metabolomik ya yang ada di tumor itu bisa membantu kita ya dalam misalnya menemukan metabolic vulnerability atau pathway apa yang sebetulnya bisa kita target sebagai targeted terapi. Nah, kalau dilihat di sini kan sebetulnya metabolomics itu di ujung ya, benar-benar di ujung dia produk dari aktivasi atau inaktivasi dari protein. Jadi dia tuh efektor terakhir dari proteomics gitu kan sebetulnya. Jadi di sini kita bisa menganggap dia paling dekat gitu dengan fenotipe dari fenomena yang kita lihat gitu kan. Jadi dia adalah produk dari aktivitas protein ya. Sehingga cukup promising ya, bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Hendy dan tim dari Corpora Science. Metabolomic analysis ini untuk mengidentifikasi berbagai jenis compound. Nah, compound ini kan sifatnya ya macam-macam, ada hidrofobik, hidrofilik. Jadi memang cukup complicated gitu ya. Jadi lebih complicated dibandingkan kalau kita melakukan pemeriksaan genomik ya, DNA mungkin ya, karena dari strukturnya sendiri ini sangat kompleks dan beragam, sehingga jenis-jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan itu juga harus menyesuaikan dengan apa yang ingin kita periksa. Jadi misalnya dari GCMS, LCMS, kemudian nanti yang akan kita banyak bahas di sini adalah LC-HRMS ya. Jadi kromatografi dikombinasikan dengan Orbitrap MS untuk identifikasi metabolit-metabolit yang penting. Nah, ini ada berbagai jenis workflow ya. Jadi sebelum kita dapat hasilnya metabolomic analysis, tentu saja kita melalui suatu pengumpulan sampel ya. Nah, sampel di sini kan kalau dari pasien kanker ya bisa dari misalnya plasma, serum, kemudian dari jaringan tumornya itu sendiri, dari urin, dari feses, saliva misalnya ya. Itu biological material yang sangat prospektif yang bisa kita gunakan dalam pemeriksaan metabolomics di cancer. Nah, ini tentu saja kemudian dilanjutkan dengan data acquisition ya, dengan teknologi-teknologi tadi yang saat ini berkembang cukup pesat ya. Jadi memang bidang metabolomik ini seperti re-emerge gitu kan. Kalau sudah lihat workbook 100 tahun yang lalu, kemudian kok kayaknya tenang-tenang aja, tapi baru beberapa tahun terakhir ya, mungkin 10 tahun terakhir ini seperti seolah muncul kembali gitu ya. Nah, ini kan karena perkembangan teknologi juga ya yang mampu mengidentifikasi senyawa-senyawa tersebut ya. Kemudian untuk analisis spectral processing, kemudian identifikasinya ya spektral dengan menggunakan dicocokkan dengan spektral database, metabolitnya bisa teridentifikasi. Nah, yang penting juga di sini adalah biological interpretation. Yang dari sini kita bisa melihat diplot ke signaling pathway apa atau metabolic pathway apa yang mengalami perubahan. Kemudian kita ya sebagai biologis perlu ataupun sebagai klinisi menginterpretasikan apakah make sense apa yang ditemukan dari pemeriksaan tersebut sehingga bisa membuat suatu
biological model yang bisa digunakan untuk penemuan biomarker. Ini salah satu contoh ya penggunaannya adalah misalnya studi di kanker payudara di sini untuk mengklasifikasikan berdasarkan molekular subtype. Di sini simple menggunakan estrogen reseptor positif dan negatif. Ternyata memang sudah ada perbedaan bahwa yang misalnya terutama di sini adalah targeted untuk glukos metabolisme. Jadi memang ada perbedaan sehingga dari metabolite signature itu juga bisa merepresentasikan subtipe tertentu gitu ya dari kanker payudara. Nah, ini adalah contoh lain. Jadi saat ini tuh patient stratification tuh menjadi salah satu hal yang penting. Jadi kalau dulu kita menganggap tumor itu sama ya, jadi tidak ada heterogeneity ya. Kalau sekarang kita sudah banyak yang tahu bahwa dalam satu tumor, intratumor heterogeneity itu ada. Tadi ya seperti misalnya metabolisme pada kondisi hipoksia dan normoksia itu ada dalam satu tumor itu aja tuh berbeda gitu. Nah ini juga ada interpatient heterogeneity. Jadi misalnya pasien kanker payudara ada yang hormon reseptornya positif, ada yang hormon reseptornya negatif, ada yang HER2 positif gitu, dan biological behaviornya itu berbeda gitu, sehingga target terapinya pun juga akan berbeda. Sehingga sekarang itu riset-riset tuh banyak yang mengarah kepada bagaimana kita mengkarakterisasi heterogeneity ini, karena ini misalnya dalam satu jenis tumor ya, triple negative breast cancer, udah jelas dia tidak punya hormon reseptor, tidak punya HER2 reseptor ya, triple negative breast cancer. Nah di dalam TNBC yang kita sudah anggap ini homogen ya, ternyata dia juga ada heterogenitas gitu ya di dalamnya. Nah, ini mereka coba memetakan berdasarkan metabolic pathway. Jadi mereka menemukan ada 3 cluster. Yang pertama dia dependent pada lipid metabolisme. Yang klaster kedua lebih ke karbohidrat ya, kemudian yang klaster ketiga ini mixed type, dan ternyata efeknya ada ke impactnya itu ke prognosis ya. Yang paling bagus itu yang tipe 1 dan 3 ya, prognosisnya baik, sementara yang tipe 2 yang banyak menggunakan karbohidrat ini ternyata berpengaruh ke prognosis yang lebih buruk. Jadi stratifikasi pasien berdasarkan metabolic profile ini bisa banyak mulai dieksplorasi ya, sehingga bisa menemukan target-target terapi baru. Oh kalau dia ada di klaster 2, kemungkinan kalau kita menghambat karbohidrat metabolisme di subtipe ini mungkin menjadi lebih efektif gitu ya. Kalau misalnya klaster 1 ya mungkin lipid metabolismenya yang akan ditarget. Nah, sekarang masuk ke kompleksitasnya. Jadi di dalam tubuh kita kalau misalnya seorang pasien membawa tumor yang bermetabolisme itu ya semuanya kan ya. Kita tidak bisa memperhatikan hanya di tumornya itu saja. Tadi tumor mengalami metabolisme, perubahan metabolisme, kemudian microenvironment-nya, immune cell, dan microenvironment juga macam-macam ya. Ada fibroblast, ada endothelial cell, ada immune cell. Jadi memang sangat kompleks, dan jangan lupa tubuhnya pasien itu sendiri. Dia kan juga secara fisiologis bermetabolisme ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah dari ketiga source ini yang kemudian akhirnya akan membentuk metabolit yang misalnya kita deteksi dalam sirkulasi sistemik gitu ya. Nah tadi sudah saya sampaikan berbagai jenis perubahan metabolisme di kanker. Nah sebetulnya translasinya itu apa gitu ya, ke terapi itu apa. Kalau dilihat sebetulnya sudah ada berbagai jenis terapi ya, dari golongan kemoterapi yang kuno banget gitu ya, metotrexat, 5-FO. Sebenarnya ini sudah mentarget jalur metabolisme. Jadi metotrexat itu kan menghambat dihidrofolat reduktase, efeknya adalah di metabolisme nukleotide gitu ya. Nah ini memang sudah dipakai di klinik, mungkin berpuluh-puluh tahun dipakai. Nah kemudian ada beberapa targeted terapi baru yang mentarget spesifik metabolic pathway. Seperti misalnya TCA cycle tadi ya, mutant IDH1 inhibitor itu ada, kemudian di glutamin metabolisme, arginin, laktat. Kemudian juga ada yang
drug repurposing, misalnya metformin. Metformin ini kan untuk anti diabetik ya sebetulnya, tapi dia mulai dieksplorasi untuk terapi kanker ya sebagai terapi kombinasi karena dia mentarget mitokondrial kompleks 1 di Oxfos ya. Jadi dia potensial untuk digunakan juga sebagai terapi kombinasi di kanker. Slide selanjutnya. Nah, selain obat-obat tadi, tentu saja ada obat yang dia juga berefek ke immune response ya. Tadi seperti misalnya IDO ya, IDO enzyme itu ada IDO inhibitor. Jadi kalau IDO inhibitor sendiri tadi yang menghambat pemecahan triptofan sehingga kynurenine tidak terbentuk, tidak terjadi depresi triptofan. Dia sebagai monoterapi itu efeknya mungkin hampir tidak ada ya, sehingga kemudian karena efeknya di immune response, saintis kemudian mencoba mengkombinasikan itu dengan imunoterapi. Kalau sekarang kan banyak ya imunoterapi digunakan sebagai terapi kanker, dan imunoterapi itu juga dia sebagai monoterapi kadang-kadang efikasinya juga tidak baik ya. Jadi kalau pada kanker payudara misalnya PD-L1 inhibitor itu harus dikombinasikan dengan kemoterapi. Dia sebagai monoterapi tidak berfungsi gitu ya. Sehingga kombinasi terapi antara misalnya IDO inhibitor dengan pembrolizumab ini banyak masuk di clinical trial untuk meningkatkan efikasi dari imunoterapi tersebut. Nah, kalau tadi itu obat-obat ya inhibitor. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa merubah diet kita gitu kan ya. Jadi kan source dari nutrien itu kan sebenarnya dari apa yang kita makan ya. Jadi kombinasi antara metabolisme tubuh dengan metabolisme tumor tadi. Nah, ini ada beberapa penelitian-penelitian ya, misalnya dengan kalori restriction diet, fasting mimicking diet, atau ketogenic diet gitu ya, yang dia berpotensi ya untuk misalnya kalau kalori restriction ini mereduksi kalori intake 20-40% tanpa menginduksi malnutrisi. Jadi efeknya adalah merepresi oncogenic pathway, mengaktifasi antitumor immunity, mengurangi polyunsaturated fatty acid seperti itu. Kemudian fasting mimicking diet ini jadi seperti intermittent fasting ya, di cycle selama 5 hari. Kemudian setelah itu tidak ada kalori restriction, dan efeknya adalah dia menurunkan level dari circulating insulin like growth factor. Ini juga berpengaruh untuk pertumbuhan tumor ya. Dan misalnya kalau ketogenic diet ini bisa memodulasi level gula ya di dalam darah, kemudian mengurangi aktivasi dari PI3K-AKT-mTOR tadi yang main regulator signaling pathway yang berperan dalam cancer. Jadi ini beberapa approach ya selain tadi enzymatic inhibitor misalnya ya, tetapi dari pengelolaan diet dari pasien itu juga banyak kemudian diteliti. Tapi caution ya kalau kita membaca seperti ini, dibaca lagi paper aslinya ya, apakah karena untuk suatu terapi itu bisa di-approve tentu saja membutuhkan misalnya randomized clinical trial ya, sama seperti inhibitor-inhibitor tadi. Jadi apakah betul-betul diet ini berpengaruh untuk terapi kanker atau tidak. Oke. Satu slide terakhir, jadi apa yang saya sampaikan tadi ya, jadi metabolic signature ini bermanfaat tadi misalnya untuk patient stratification, jadi ada metabolit spesifik di setiap subtipe dari kanker, kemudian bisa berpotensi untuk penemuan biomarker prognosis dan sebagai terapeutik target. Nah, yang bisa kita explore selanjutnya adalah crosstalk ya antara metabolisme pada tumor dan juga pada komponen tumor microenvironment yang saya contohkan tadi pada sel-sel imun. Dan yang bisa banyak dieksplorasi lagi dari efek dari diet tadi ya, diet untuk metabolisme pertumbuhan tumor dan juga respon terhadap terapi. Tetapi opportunity ini tentu saja banyak challenge-nya juga ya di bidang metabolisme ini. Jadi mungkin kalau bisa dikatakan metabolisme ini kan sangat plastik ya dan cepat. Kalau tadi lihat metabolic pathway itu kan glikolisis saja stepnya
banyak sekali, ya kan, banyak enzim yang berpengaruh di situ, sehingga misalnya saat step pertama gitu dihasilkan metabolit ini, dia akan langsung dimetabolisme oleh enzim yang berada di bawahnya, sehingga sangat dinamik. Kalau kita hanya melihat potong lintang cross sectional mungkin tidak bisa betul-betul merekapitulasi kondisi itu, sehingga biasanya sekarang lebih banyak menggunakan flux analisis. Jadi kita benar-benar tracing suatu spesifik metabolit ini akan dia masuk ke siklus apa. Jadi nanti bisa dibaca lagi ya tentang metabolic flux analysis, yaitu dia bisa meng-capture dinamika dari perubahan metabolisme di dalam tubuh. Sehingga ini merupakan salah satu challenge ya untuk terapi. Dan juga tadi terkait dengan heterogeneity ya. Jadi memang tumor heterogeneity itu dia salah satu challenge yang terbesar ya. Dari satu tumor aja tuh bisa yang satunya satu section mengekspresikan gen ini aktivasi, yang bagian lain tadi tidak, misalnya karena perubahan gradien dari oksigen ataupun ketersediaan nutrien tadi ya. Jadi kita tidak bisa menyederhanakan ini ya, karena ada metabolic heterogeneity di dalam tumor. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung acara hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Terima kasih banyak kepada Dr. Diah Laksmi Dewi atas materinya. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya dibuka pertanyaan oleh para hadirin, dan karena keterbatasan waktu sepertinya hanya dapat menampung 3 pertanyaan. Dipersilahkan bagi yang ingin menanyakan. Baik, boleh Mas ya. Dapat disebutkan nama beserta asal instansi. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Dr. Dewi untuk materinya yang sangat luar biasa. Perkenalkan, saya Ali Zainal Abidin, Research Assistant dari Departemen Bedah Onkologi RSUP Dr. Sarjito. Izin bertanya dokter, tadi kan di awal tuh sempat disebutkan bahwa mTOR, PI3K, dan satu lagi AKT itu kan merupakan signaling pathway utama untuk tumor metabolism. Nah, kalau misalnya dalam satu kasus rekarensi gitu dokter, nah kan obat-obatan yang sudah pernah diberikan kepada pasien itu kan pastinya kan sudah menargetkan tadi contohnya kayak misalnya metformin dan methotrexate tadi juga sudah menargetkan metabolisme juga. Nah, kalau di kasus rekarensi sendiri itu apakah sel-sel tumor atau sel-sel kanker itu tuh akan mengerahkan signaling pathway yang lain untuk menghindari terapi atau kemoresisten, atau bagaimana aja dokter? Mohon pencerahan dokter, terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi rekarensi ya itu salah satu problem utama di kanker gitu ya, karena cancer itu sendiri kan highly adaptable ya. Jadi kemampuan adaptasinya itu sangat baik ya. Tadi kan kalau dilihat dari normal sel metabolismenya seperti itu ya, dalam pemanfaatan glukosa dari Warburg effect. Kemudian si tumor sel ini melakukan metabolic reprogramming, bagaimana caranya supaya dia cukup gitu kan, nutriennya cukup, bisa untuk tumbuh gitu ya, intinya seperti itu. Jadi metabolic adaptation itu biasanya kan tidak berhenti ketika dia tumor ini sudah terbentuk gitu ya, tapi kan dia akan menghadapi banyak rintangan kan sebetulnya. Nah, ini seperti misalnya terapi itu kan menghalangi pertumbuhan. Ini kan kemudian dia menciptakan mungkin feedback loop melalui JARES signaling yang lain gitu kan. Gimana caranya supaya dia tetap, misalnya dalam metabolisme dia tetap bisa menerima nutrien tersebut. Seperti itu. Jadi adaptasi terhadap misalnya perubahan signaling lain itu bisa kemudian menjadi salah satu cara bagaimana kemudian tumor itu mengalami relapse kan, recurrent. Dan biasanya kalau dari sisi genomik ya, misalnya ya pada kasus-kasus misalnya kanker payudara, hormon reseptor positif sudah diterapi standar, sudah operasi, sudah kemo, sudah diberikan endokrin terapi ya, misalnya tamoxifen atau yang lain, tetapi kemudian dia relapse gitu ya, relapse. Nah,
kenapa gitu dia bisa relapse, ternyata kemudian estrogen reseptornya ini mengalami mutasi gitu jadi dia sangat adaptif gitu kan, dia estrogen reseptornya karena dia ditarget sama tamoxifen, tapi ternyata estrogen reseptornya mutasi sehingga tamoxifen ini tidak bisa bekerja lagi, ya dia butuh inhibitor yang lain gitu yang fungsinya bisa menghambat estrogen reseptor signaling gitu. Jadi adaptasinya dia bisa cari cara gitu, gimana caranya untuk tetap bisa hidup dan berproliferasi gitu. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang dapat disampaikan kepada para hadirin. Baik, silahkan. Nanti selanjutnya Mas yang menggunakan baju biru ya. Ya. Yang mana dulu? Dari ibunya terlebih dahulu yang baju putih. Ya. Baik, perkenalkan saya Jack Lee dari mahasiswa S2 dari Ilmu Biomedik UGM. Saya izin bertanya, kemarin baru saja saya mengikuti seminar terkait pengobatan kanker, lebih fokusnya itu kanker otak, dari profesor di Jepang. Itu menyampaikan bahwa mereka sedang mengerjakan untuk kanker payudara juga tahun ini dengan menggunakan BNCT atau boron neutron captor terapi. Jadi di situ mereka menggunakan protein albumin sebagai protein transporter yang membawa boron itu ke sel target atau sel kanker, kemudian nanti disinari dengan neutron yang berfungsi nanti untuk menghancurkan si boron itu, memecahnya menjadi inti litium dan juga partikel alfa. Energi itu nanti dipakai untuk memutus ikatan double stranded dari DNA. Nah, saya ingin bertanya, apakah model terapi seperti ini dengan fokus melepaskan double stranded DNA itu apakah bisa menjadi salah satu alternatif yang cukup efektif dalam pengobatan kanker, karena beliau menyampaikan bahwa teknik ini bisa memicu apoptosis. Kemudian saya juga mau bertanya, apakah mereka tadi menggunakan albumin sebagai protein transport. Nah, saya bertanya kepada profesor kemarin, tetapi beliau menyampaikan bahwa belum ada penelitian lebih lanjut apakah albumin yang mengikat boron ini akan memiliki efek samping untuk mengikat partikel lain, karena kan kita tahu bahwa albumin sebagai protein transport itu juga berfungsi untuk mengikat kayak mikromolekul yang berfungsi yang penting esensial bagi tubuh seperti itu. Apakah ada efek samping seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi terapi berdasarkan untuk menginduksi kerusakan DNA ya sebetulnya. Nah, ini kan sebetulnya banyak sekali ya. Jadi misalnya radioterapi gitu kan juga efeknya sebetulnya menginduksi kerusakan DNA. Namun demikian DNA yang rusak ini bisa di repair kan, sebetulnya ada berbagai jenis repair pathway. Jadi misalnya satu tidak berfungsi, yang satu nih bisa menggantikan. Nah, ini mekanisme untuk tadi boron, kebetulan saya belum pernah membaca, tapi ini mungkin saya bisa memberikan ilustrasi dari kasus lain ya. Jadi misalnya pada kasus BRCA mutasi di kanker payudara, dia ada defektif di DNA repair, sehingga pasien yang membawa mutasi tersebut ini sebenarnya sudah defektif, tapi dia masih bisa terkompensasi melalui repair pathway yang lain. Nah, adanya mekanisme seperti ini kemudian menyebabkan diciptakan obat, misalnya PARP inhibitor yang mentarget pathway lain untuk DNA repair ini, sehingga ketika PARP inhibitor ini diaplikasikan di pasien yang khusus yang membawa mutasi germline BRCA ini, jadi kedua jalur repair DNA ini terputus gitu, otomatis dia akan lebih meningkatkan efisiensinya ya, efisiensi dari terapi tersebut. Untuk kasus yang Ibu sampaikan tadi, memang saya belum pernah membaca ya, tetapi bisa jadi itu memang efikasinya baik ya, dan banyak sekali metode treatment yang mentarget DNA repair pathway. Jadi mungkin kalau tadi kasusnya adalah sintetik letal, jadi satu sudah defect tapi masih bisa mengkompensasi, kita bisa memblok yang jalur yang mengkompensasi tadi, sehingga efeknya tentu saja ke apoptosis seperti itu. Kemudian kalau tentang albumin ya, albumin memang transport protein ya, jadi untuk efek sampingnya
terus terang memungkinkan untuk terjadi efek samping lain, tapi tentu saja ini membutuhkan penelitian ya. Makanya untuk misalnya metode tersebut bisa diaplikasikan di klinik melalui clinical trial, biasanya kita akan melihat efek samping secara menyeluruh ya, secara mendetail dari aplikasi treatment tersebut sebelum bisa betul-betul di-approve ya sebagai istilahnya terapi standar ya untuk pasien. Itu. Dibuka pertanyaan terakhir kepada Ibu, dipersilakan. Ya. Kenalkan, nama saya Nida dari biologi. Ya. Bu, kalau dari biologi itu kan biasanya kita neliti organisme-organisme yang misalnya dia bisa punya ngasilin senyawa metabolit yang punya anti tumor atau anti cancer gitu ya Bu. Nah terus misalnya kita target organisme yang ngasilin anti tumor kayak paklitaxel gitu ya Bu, atau Taxol gitu. Nah yang lebih umum dikenal sebagai obat anti cancer. Nah terus kalau kita masih dalam bentuk ekstraknya, kemudian kita ujikan ke sel kanker, terus tapi sebenarnya dari uji LC-MS-nya itu misalnya udah yang untargeted gitu ya Bu, itu udah ada senyawa itu gitu, metabolit itu di dalam ekstraknya. Terus kita ujikan ke cytotoxic activity, ternyata emang misalnya dia punya efek untuk menginduksi apoptosis gitu ya Bu ya, terus dia punya sitotoksisitas yang bagus gitu. Tapi apakah sebenarnya tuh kalau dari ekstrak yang diuji, apakah kita bisa bikin hipotesis kalau memang sitotoksisitasnya itu disebabkan oleh metabolit itu, atau karena di dalam untargeted misalnya untargeted LC-HRMS itu kan nanti bakalan ada metabolit yang lain yang kita misalnya dari biologi belum tahu apakah emang kontribusinya itu dari senyawa anti tumor yang metabolitnya terdeteksi tadi, atau dari metabolit yang lain yang mungkin juga kita tidak maksudnya mentargetkan itu gitu loh Bu. Nah itu kira-kira gimana ya Bu kalau untuk saran penelitiannya, ataukah kita sebaiknya jangan bikin hipotesis yang kayak gitu, kita ganti hipotesis, atau kita analisis metabolitnya satu-satu sehingga kita tahu semua metabolit yang dari untargeted tadi yang udah terdeteksi itu mana-mana saja yang bisa berperan sebagai anti tumor, atau kayak gimana Bu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini banyak juga penelitian ya, misalnya menggunakan sama dari natural product ya, karena di situ kan kandungannya banyak ya, metabolitnya mungkin ada ratusan bahkan juga ribuan ya. Nah itu tentu saja kalau kita lihat ya, kalau yang menjadi obat itu kan satu senyawa saja kan, misalnya, ya kan. Jadi kalau menurut saya sih tetap harus go down ke single metabolit ini gitu ya, yang memang dia memiliki efek misalnya dalam arti sitotoksik gitu ya, sitotoksik, antiproliferatif, bagaimana mekanismenya, dan itu memang perjalanannya ya panjang sekali, nanti dari satu metabolit, dari screening metabolit, screening compound, ketemu ini, kemudian kan biasanya masuk ke uji in vitro gitu ya, in vitro dibuktikan di berbagai macam sel, jadi sampai betul-betul mendapatkan kesimpulan itu memang berat gitu ya, panjang gitu jalannya. Nah kalau misalnya mau berhenti di tanpa karakterisasi metabolit spesifik ini ya tentu saja kalau untuk publikasi tidak masalah ya, tapi kan kita tidak bisa overclaim kan. Jadi kesimpulannya harus sesuai gitu ya dengan bahwa ekstrak. Jadi kan kita menyebutnya ekstrak ini memiliki efek antiproliferatif, kemudian bisa didiskusikan, oh ini ada kandungan seperti ini yang kemungkinan gitu kan, kemungkinan mungkin dari publikasi sebelumnya ada suatu efek tambahan yang kemungkinan akan berefek ke antiproliferatif, misalnya seperti itu. Ini pendapat saya pribadi ya, mungkin nanti dari yang Pak Hendy gitu juga ada penelitian-penelitian sebelumnya yang semacam itu bisa memberikan pencerahan dan diskusi lanjut ya. Terima kasih. Sebagai bentuk apresiasi dari Corpora Science, acara selanjutnya merupakan penyerahan plakat kepada Dr. Dewi dari Bapak Andrian Kristiawan. Dipersilahkan kepada Bapak Andrian Kristiawan untuk dapat menyerahkan plakat.
Kepada tim operator, kami minta tolong untuk membantu mendokumentasikan. Baik, terima kasih.